selamat pagi atau selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kan telah belajar tuh apa itu big data, data science, dan algoritma-algoritma tentang data science, apa itu kegunaannya, tipe-tipe data, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sekarang ini kita akan memasuki nih tentang statistika. Apa itu statistika dan sebenarnya kita akan belajar apa sih di statistika ini di dalamnya gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pendahuluan statistika dan analisis data. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pendahuluan statistika dan analisis data, kemudian ukuran pusat dan keragaman data, dan yang ketiga adalah pendahuluan tentang probability. Nah, dalam suatu percobaan, kita pasti akan mendapatkan suatu hasil atau data dari hasil percobaan tersebut. Nah, hasil-hasil dari data tersebut kan biasanya bisa berupa datanya itu bisa berupa nilai-nilai atau nilai numerik atau bisa juga berupa deskriptif, tergantung dengan apa yang kita teliti gitu kan. Kalau misalkan kita meneliti tentang tinggi badan mahasiswa, berarti data yang akan kita dapatkan adalah data-data numerik. Sedangkan data deskriptif itu misalkan seperti golongan darah A, B, AB atau O itu merupakan data deskriptif. Nah, pada dasarnya biasanya orang-orang atau peneliti itu lebih suka menggunakan data numerik. Kenapa? Karena dari data numerik tersebut kita bisa mengambil lebih banyak kesimpulan atau kita bisa menggali lebih banyak dari data-data tersebut gitu. Nah, berikut adalah beberapa istilah-istilah penting yang akan digunakan dalam statistika. Nah, yang pertama ini ada observasi. Apa itu observasi? Observasi itu adalah rekaman informasi apapun dari suatu percobaan maupun penelitian. Jadi, ini seperti data gitu, data yang kita dapatkan dari penelitiannya. Nah, kemudian populasi. Populasi ini adalah keseluruhan observasi yang diamati, baik yang berhingga maupun yang tak berhingga. Nanti akan ada penjelasan populasi yang berhingga tak berhingga itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ukuran populasi. Nah, banyaknya observasi di dalam populasi ini namanya ukuran populasi. Jelas ya? Nah, kemudian ini ada dua populasi. Jadi, populasi yang berhingga dengan yang tak berhingga. Jadi, apa sih bedanya populasi yang berhingga dan tak berhingga? Jadi, kalau misalkan populasi berhingga, itu artinya jumlah populasinya itu kita bisa hitung sampai suatu nilai tertentu. Contohnya nih kayak jumlah dalam satu set kartu bridge itu kan berarti tinggal 13 dikalikan 4 gitu kan ya, berarti ada 52. Nah, terus selain itu juga ada misalkan jumlah suatu penduduk di suatu kota di waktu tertentu. Jadi harus di waktu tertentu. Kenapa? Kalau nggak di waktu tertentu, berarti dia akan bertambah terus, akan bertambah berkurang. Jadi dia tidak nggak berhingga jadinya gitu ya. Nah, terus kemudian untuk contoh yang populasi tak berhingga itu contohnya seperti pengukuran atmosfer, tekanan atmosfer di suatu daerah di setiap harinya dari masa lampau sampai masa yang akan datang. Nah, berarti kan di sini artinya dia menghitung terus setiap harinya. Dia menghitung setiap harinya. Jadi dia selalu akan bertambah, selalu akan ada lagi datanya, ada lagi. Jadi dia populasinya itu berarti dia tak berhingga. Nah, terus di sini catatannya adalah beberapa populasi yang tak berhingga itu dalam teori nanti akan beberapa populasi berhingga tapi jumlahnya sangat banyak, nanti di beberapa teori akan dimasukkan ke teori itu akan dianggap populasi yang tak berhingga gitu. Nah, setiap observasi atau nilai dari suatu populasi itu merupakan nilai dari suatu variabel acak X. Jadi, apa sih sebenarnya hubungan antara populasi dengan variabel acak itu? Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi, misalkan kita punya data nih 10 orang laki-laki, terus kita datanya adalah ukuran sepatu dari 10 orang laki-laki, misalkan ini. Nah, terus dari situ nih misalkan datanya adalah ini. Nah, dari data ini kan menyatakan data-data
ukuran sepatu, ya kan? Nah, variabel acak X, kita sebutkan misalkan variabel acak X itu menyatakan ukuran sepatunya. Jadi, dari data tersebut, ukuran sepatu itu adalah si variabel acak X-nya. Sedangkan nilai-nilainya itu kita sebutnya dengan nilai dari variabel acaknya. Jadi, kalau variabel acak itu biasanya kita notasikan dengan huruf besar, huruf Yunani besar yang X kayak gini. Nah, kalau untuk nilai-nilainya atau nilai si observasi itu kita biasanya notasikan dengan huruf kecil kayak gini, X kecil gitu. Nah, kemudian ini variabel dan observasi ya. Pasti variabel dan observasi itu hubungannya. Nah, kalau variabel ini kan tadi di ilustrasi harus sudah kegambar ya. Variabel itu atau peubah itu adalah atribut yang menggambarkan sesuatu yang objeknya gitu. Kita mau meneliti tentang apa gitu, seseorang kah, tempat kah, benda atau ide atau ukuran atau apapun gitu. Nah, sedangkan data atau si observasinya itu nilainya, nilai dari si variabelnya. Kalau tadi kita sebutnya variabel acaknya gitu. Atau dari si bendanya yang kita teliti itu apa gitu. Nah, ini adalah beberapa tipe-tipe variabel. Nah, kita harus udah sama-sama tahu ya. Jadi kalau variabel itu ada dua kan, variabel kategorik dan numerik. Kategorik atau kualitatif, variabel kategorik atau variabel kualitatif ini biasanya ini kan berupa ini berupa nama atau label tertentu. Jadi yang deskriptif gitu. Misalkan kayak jenis anjing, warna balon atau pekerjaan orang itu kan masuknya ke variabel kategorik. Nah, untuk variabel numerik itu kan berarti yang berupa nilai, memiliki nilai yang merepresentasikan kuantitas yang dapat diukurnya. Nah, si variabel numerik ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel discrete dan variabel continue. Apa bedanya variabel discrete dan continue? Kalau discrete itu lebih ke kita bisa menghitungnya atau mengcountingnya, sedangkan variabel continue itu lebih ke pengukuran. Contohnya nih, misal untuk variabel discrete kita menghitung banyaknya buku, misalkan banyaknya buku yang dibeli sama seseorang gitu. Berarti kan itu kita bisa menghitungnya berapa sih banyaknya buku yang dibeli gitu. Atau banyaknya pelanggan yang datang di satu toko, itu masuk ke dalam variabel discrete karena kita bisa mengcountingnya tuh setiap saat kita menghitungnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Sedangkan variabel continue itu kita nggak bisa mengcountingnya, kita nggak bisa menghitungnya. Kita bisa dapatkan nilainya itu hanya dari pengukuran. Misalnya kayak tinggi badan seseorang kita kan nggak bisa ya kita ngeliat tinggi badan seseorang 1, 2 gitu, nggak bisa kan. Kita bisanya mengukur, jadi kita ukur tinggi badannya berapa gitu. Atau berat badan juga sama. Atau waktu antrian seseorang, kita bisanya mengukur dia bisa berapa lama menunggu gitu. Nah, mengidentifikasi variabel ini kelihatannya mungkin mudah ya. Jadi tinggal melihat dia ini deskriptif atau yang numerik gitu. Nah, tapi sebenarnya kadang kita akan menemukan beberapa variabel yang kita sulit untuk mendeskripsikannya. Jadi dia itu sebenarnya tergolong ke yang bagian mana. Contohnya seperti usia. Kalau dilihat secara sekilas, usia itu kan jelas ya, inputnya adalah numerik. Jadi kita bisa mengkategorikan usia ini sebagai variabel numerik. Tapi bisa juga sebenarnya usia ini kita kategorikan sebagai deskriptif kalau misalkan si variabel usia ini kita golongkan menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, jadi sebenarnya untuk beberapa variabel itu kita bisa mengkategorikannya ke dalam dua kategori variabel yang berbeda, tergantung bagaimana kita mendefinisikan si variabel tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini digunakan untuk mengelompokkan variabel. Nah, ini sepertinya udah dipelajari dulu di tipe-tipe data ya, di tipe-tipe data di pertemuan pertama kalau nggak salah. Nah, ini ada 4, yaitu yang pertama ini masuk ke dalam variabel kategorik. Yang masuk ke dalam variabel kategorik ini adalah skala nominal dan skala ordinal. Kalau skala nominal yaitu mengelompokkan data ke dalam beberapa kategorik yang
tidak mengenal urutan, misalkan kayak jenis kelamin karena dia tidak mengenal urutan. Kalau ordinal berarti yang mengenal urutan, misalnya kayak umur itu kan berarti mengenal ada urutannya, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu. Nah, terus yang kedua ini masuk ke dalam untuk mendeskripsikan variabel numerik. Untuk mendeskripsikan variabel numerik ini kita ada dua, yaitu skala interval dan skala rasio. Nah, untuk skala interval ini skala yang dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan di antara nilai tetapi tidak melibatkan titik nol sebenarnya atau true zero point. Nah, apa maksudnya dari tidak melibatkan titik nol sebenarnya ini? Jadi, misalkan nih kayak pengukuran suhu 0 derajat itu kan artinya dia masih punya suhu gitu, bukan tidak ada suhunya gitu. Artinya 0 di sini dia tetap ada nilainya gitu, tetap mempunyai arti, bukan yang tidak ada nilainya. Misal kayak berat badan 0 gitu, 0 berarti tidak ada beratnya gitu kan ya. Nah, kalau yang skala rasio itu yang melibatkan atau menghitung titik nol sebenarnya. Nah, contohnya seperti berat badan tadi yang seperti saya bilang gitu.